maaf, saya tidak bisa sopan menghadapi orang-orang yang ngacak-ngacak agama seperti ini. Mohon maaf sekali, karena walau bagaimana sopan itu ada tempat. Wah, ini sudah tidak bisa berdebat secara ilmiah. Ini harus dipanggil, ditanya keilmuan orang ini apa, modalnya apa dia menafsirkan Al-Quran. Ini bahaya, bisa sesat, menyesatkan. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Mohon maaf sekali kepada Majelis Ulama Indonesia, bahkan dari pusat, tolong dong terjun. Karena kalau dibiarkan rusak, agama ini rusak. Kalau orang bebas seenaknya mentafsirkan Al-Quran, itu rusak agama ini ya. Silahkan, Anda mau menghujat saya seperti apa silahkan. Demi menjaga syariat agama Allah, saya insya Allah berani melawannya. Gila nggak itu? Ini sudah bukan masuk ranah fikih, istilah bukan. Udah nggak pakai orang begini, udah nggak pakai istilah. Ini sudah seenaknya membuat hukum ya. Dilihat dari tipikalnya, membaca Quran aja begitu kok mau menyimpulkan Al-Quran ya. Assalamualaikum Sobat Islam. Mengejutkan tanggapan tegas dan mematikan para pakar Islam yang membeberkan sosok asli Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun, terkait sejumlah aksi yang dihadirkan baru-baru ini. Tayangan di Al Zaitun yang diekspos ragam media sosial akhirnya dikomentari banyak tokoh dan pakar Islam yang memberi masukan secara lembut dan terbuka, mengkritik tegas dengan pandangan keilmuan, hingga membahas tuntas dengan nada yang cukup keras terkait semua hal yang disajikan Al Zaitun tersebut. Dan kini tanggapan datang dari pakar fikih Kiai Jaka yang biasa mengomentari secara ilmiah dengan keilmuan tingkat tinggi, yang akhirnya beliau habis kesabaran. Juga tanggapan tokoh Islam Raden Sair Langit yang menampar keras Panji Gumilang Al Zaitun hingga berani melawan sosok Panji Gumilang demi menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Rentetan sejumlah aksi yang dihadirkan Panji Gumilang bersama Al Zaitun, mulai dari sholat Idul Fitri yang heboh, doa ibadah non-muslim di dalam masjid, mazhab Soekarno, dan sejumlah aksi yang dianggap nyeleneh lainnya, kini mulai marak ditanggapi, bahkan berani meladeni tantangan pembuktian secara ilmiah. Datang dari Raden Sair Langit yang notabene adalah seorang pengamat dan tokoh Islam serta pendiri Majelis Thoriqul Aulia, kini angkat bicara dan mengatakan siap meladeni Panji Gumilang. Dia diikuti, bahkan dia punya lembaga atau pegang sebuah lembaga, apalagi ini lembaga pesantren. Ini bahaya, bisa sesat, menyesatkan. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Mohon maaf sekali kepada Majelis Ulama Indonesia, bahkan dari pusat, tolong dong terjun. Ini pesantren Al Zaitun ini bukan pesantren kecil, pesantren besar yang ada di Jawa Barat, di Indramayu. Bahaya kalau pesantren dipegang oleh orang-orang semacam ini. Mohon maaf, silakan Anda mau menghujat saya seperti apa silakan. Demi menjaga syariat agama Allah, saya insya Allah berani melawannya. Anda tidak perlu pesantren 10 bahkan 20 tahun, karena anak keluaran TK, TPA diniyah pun bakal tertawa memperhatikan orang semacam ini. Dan mohon maaf, saya tidak bisa sopan menghadapi orang-orang yang ngacak-ngacak agama seperti ini, karena walau bagaimanapun sopan itu ada tempatnya. Orang-orang semacam ini yang setidaknya menurut kacamata dunia dia diikuti, bahkan punya dan pegang sebuah lembaga, apalagi lembaga pesantren, ini bahaya, bisa sesat dan menyesatkan. Dan mohon maaf kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat, tolong terjun, karena pesantren Al Zaitun ini bukan pesantren kecil, tapi pesantren besar yang ada di Indramayu, dan bahaya kalau pesantren dipegang oleh orang-orang semacam ini. Mohon maaf, demi menjaga syariat agama Allah, saya berani melawannya. Silahkan kalau kalian mau menghujat saya seperti apapun, kata Raden Sair Langit.
Mohon maaf, saya tidak bisa sopan menghadapi orang-orang yang ngacak-ngacak agama seperti ini. Mohon maaf sekali. Selanjutnya tanggapan tegas juga datang dari Kiai Jaka yang menegaskan bahwa ini sudah tidak bisa berdebat secara ilmiah, tapi ini harus dipanggil, ditanya keilmuan dan modalnya apa dia menafsirkan Al-Quran. Karena kalau dibiarkan susah dan agama ini akan rusak. Sekarang mari kita buktikan bahwa menurut orang ini Nabi memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah itu berarti Nabi menentang Tuhan. Gila itu, sudah gak masuk ranah fikih ikhtilaf karena ini sudah seenaknya membuat hukum. Dan kalau dilihat dari tipikal membaca Al-Qur'annya begitu, kok mau menyimpulkan Al-Qur'an kata Ustadz Jaka? Kalau orang bebas seenaknya menafsirkan Al-Quran itu rusak agama ini ya. Sekarang mari kita buktikan bahwasanya kalau kita ikut ucapan orang ini, miris sekali orang ini pimpinan pondok pesantren. Berarti pemahaman dia itu dicekoki kepada banyak orang. Sekarang mari kita buktikan bahwasanya berarti menurut orang ini, Nabi itu memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah itu. Berarti Nabi menentang Tuhan. Gila nggak itu? Ini sudah bukan masuk ranah fikih, istilah bukan. Udah nggak pakai orang begini, udah nggak pakai ikhtilaf. Ini sudah seenaknya membuat hukum ya. Dilihat dari tipikalnya membaca Quran aja begitu, kok mau menyimpulkan Al-Quran ya. Tanggapan dari para pakar Islam Kiai Jaka dan Raden Sair Langit tersebut seolah menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi yang harus diperhitungkan soal siapa Panji Gumilang yang mempunyai misi berbeda pada umumnya umat muslim bersama Al-Zaitun yang sekarang kondisinya makin panas dan mengkhawatirkan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa tidak diterima ucapan tanpa perbuatan, tidak akan lurus atau benar ucapan dan perbuatan tanpa niat, dan tidak lurus atau benar ucapan, perbuatan dan niat kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu tanpa agama adalah suatu kecacatan dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.